warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat kawan Diska. Kembali lagi kita berjumpa di Info Sehat seputar informasi kesehatan bersama kawan Diska. Panas yang terik, kawan Diska semua harus jaga kesehatan. Jangan lupa makan makanan yang bergizi, seimbang sesuai dengan isi piringku. Baik kawan, telah hadir di studio. Nah, kita biasanya kawan Diska menghadirkan narsumnya satu, sekarang spesial nih, pakai telur dua langsung sekaligus nih. Baik kawan, materi siang kali ini tentunya sangat menarik sekali. Bisa disimak nanti live di IG Promkes Kota Madiun, dan kalau kelewatan bisa dilihat di channelnya kawan Diska Kota Madiun. Baik kawan, kita perkenalan dulu nih. Belum tak kenal tak sayang, atau tak sayang tak kenal, lupa saya. Nah, seperti itulah peribahasanya ya. Intermezzo sedikit dokter. Nah, telah hadir di studio kawan Diska Dokter Gigi Rizky Putri dan Dokter Gigi Mailina. Selamat siang dokter. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Saya grogi nih kawan Diska, dikelilingi dua dokter gigi ini. Nah, baik dokter nih, kita siang ini membicarakan tentang senyum gigi nih kan dokter gigi nih, senyum gigi yang ceria berawal dari senyum sehat nih. Kita kulik dulu sebentar nanti sebelum kita melangkah lebih lanjut nih, dokter nih, hubungannya nih membersihkan karang gigi dan percaya diri nih, pede nih. Nah kan percaya diri berawal dari senyum nih dokter, senyumnya manis. Nah apalagi nah ini dok, apa nih dok hubungannya dok? Siapa dulu nih? Saya dulu ya, Mas. Oke, siap. Jadi menurut saya itu senyum dengan gigi yang bersih itu akan meningkatkan kepercayaan diri kita nih. Karena kan kalau dengan gigi yang bersih, sehat, kita kalau berbicara kepada orang juga akan terasa nyaman, terus lawan bicara kita juga akan terasa nyaman, seperti itu. Jadi berinteraksinya juga nggak harus jaga-jaga jarak nih, kayak gitu Mas Opi. Saya setuju dengan dokter Mei, Mas. Kalau gigi kita bersih, terhindar dari karang gigi, selain kita percaya diri, kita juga bisa meningkatkan kesehatan rongga mulut, yang mana itu bisa menunjang kesehatan tubuh secara keseluruhan dan menunjang kualitas hidup kita. Karena berawal dari mulut ya dok ya, makan minum awalnya dari mulut ya. Nah itu nih, jadi sangat menunjang sekali nih dokter, apalagi untuk apa ini yang masih jomblo-jomblo nih. Nah menarik apa nih, lawan apa ini, lawan jenis. Nah sampai grogi saya. Nah lanjutnya nih dok, apa namanya, untuk meningkatkan kesehatan tadi kan sudah di meningkatkan kualitas hidup juga nih. Nah pengalaman pribadi ada enggak nih? Ya kalau dari saya dulu tuh saya sering ngerasa minder gitu ya Mas, karena gigi saya kusam, terus berwarna agak kekuningan, jadi saya kurang berani nih untuk senyum. Tapi setelah melakukan pembersihan karang gigi, jadi saya lebih pede rasanya untuk senyum, untuk berbicara, untuk berinteraksi ya berinteraksi Mas, seperti itu ya, sangat luar biasa sekali ya kawan Diska ya. Jadi kebersihan mulut dan gigi nih terutama nih meningkatkan rasa percaya diri nih. Dari dokter Gigi Putri nih, ada enggak nih pengalaman juga nih? Mungkin dari cerita pasien kali ya Mas. Banyak pasien yang datang ke dokter gigi untuk membersihkan karang gigi atau scaling. Nah biasanya mereka setelah membersihkan karang gigi itu mereka jadi lebih pede dalam tersenyum, senyumnya bisa lebar gitu. Karena sebelumnya mau senyum tuh malu gitu loh Mas, karena kelihatan karang giginya kan. Tapi enggak senyum-senyum sendiri ya dok ya? Enggak kan ya? Biasanya kalau udah scaling itu Mas dikasih kaca terus jadi senyum-senyum gitu. Selfie sendiri nih. Terus kalau sudah dibersihkan karang giginya itu biasanya kita bisa menghindari permasalahan gigi yang lebih serius nanti. Menarik nih dok. Nah bicara tentang karang gigi nih, sekarang kita beralih ke karang gigi nih dok. Apa sih dok karang gigi itu dok?
Ya, jadi karang gigi atau biasanya kalau di dokter gigi itu kita sebutnya dental calculus, itu akumulasi dari debris atau sisa-sisa makanan yang tidak dibersihkan secara maksimal. Nah, lama-kelamaan sisa-sisa makanan ini akan menjadi plak. Di dalam plak ini ada keterlibatan dari bakteri. Jadi ada bakteri, ada sisa makanan di situ. Kemudian lama-kelamaan dia akan mengalami yang namanya kalsifikasi atau pengerasan. Nah, itulah yang disebut karang gigi. Nanti karang gigi akan menutupi permukaan gigi. Jadi awalnya dari kita sisa makanan, kita ndak gosok gigi gitu ya. Atau jadi kurang maksimal membersihkannya, jadi menumpuk di situ ya dok ya. Saya juga pernah dengar nih biasanya kan kalau dari saya sendiri nih kebiasaan mengunyah di sebelah kiri. Nah, sebelah kanan itu jarang sekali. Itu juga bisa menimbulkan ya dok ya? Bisa. Pengaruh timbulnya karang gigi juga ya? Bisa. Jadi kalau misalnya kita membersihkan kita makan yang di sisi kiri, biasanya cenderung yang penuh dengan karang gigi itu yang sisi kanan. Makanya kalau ke dokter gigi biasanya kita disarankan untuk makannya itu bergantian, kanan kiri dipakai semua. Mengunyahnya bergantian ya. Seperti itu jadi ya kawan Rizka ya. Terus penyebabnya nih dok, tadi ya dari makanan sisa makanan yang masuk tadi ya. Iya, jadi seperti yang dijelaskan oleh Dokter Putri, jadi sisa debris itu kan berasal dari sisa makanan ya mas, yang kita makan. Setelah kita makan itu tidak dibersihkan secara maksimal. Nah itu plak gigi itu akan lapisan lunaknya itu akan berisi dengan debris-debris dan akan berkumpulnya bakteri-bakteri. Nah itu sebenarnya itu masih bisa dihilangkan mas, dengan masih bisa dibersihkan. Masih bisa dibersihkan dengan cara menyikat gigi yang benar seperti itu. Kalau yang sudah berbentuk karang gigi nih dok, bagaimana dok pembersihannya dok? Nah kalau untuk karang gigi sendiri namanya juga sudah karang ya, sudah keras, sudah terkalsifikasi. Nah itu tidak bisa dibersihkan dengan hanya menggosok gigi. Nah itu harus dengan bantuan dokter, pergi ke dokter gigi. Nanti kita menggunakan alat yang dinamakan scaler. Nah itu nanti scaler itu nanti akan membersihkan dengan getaran-getaran untuk menghancurkan karang giginya itu, seperti itu. Jadi pakai alat, terus yang di gigi-gigi di sela-sela karang giginya itu kayak getaran dok ya? Pakai getaran dan dicongkel. Cungkit gitu ya dok ya alatnya ya? Saya pernah lihat itu di puskesmas dulu. Terus dampak buruknya nih, kan tadi ya selain mempengaruhi kita minder, ya dok, dampak buruknya apa nih dok dari karang gigi nih? Selain mempengaruhi kurangnya kepercayaan diri nih. Kalau kita punya banyak karang gigi, itu kita bisa mengalami halitosis atau bau mulut. Bau mulut itu kaitannya juga sebenarnya ke minder ya. Kalau kita ngomong bau mulut kan pasti orang jaga jarak. Kita jadi aduh, ini saya bau mulut nih kayaknya. Kenapa orang ini kok tiba-tiba ambil jarak? Nah, selain itu, selain bisa menyebabkan bau mulut, adanya karang gigi itu bisa menyebabkan gingivitis atau peradangan pada gusi. Yang kalau dibiarkan lama-kelamaan keradangannya itu akan melebar sampai ke tulang dan bisa menyebabkan gigi itu goyang. Gigi goyang, copot nih, ompong di usia muda ya, Diska ya. Nah, ada lagi enggak dampaknya? Selain apa tadi, sudah itu tadi ya, yang bisa mempengaruhi sampai ke akar giginya juga ya? Iya, bisa bikin giginya goyang kalau dibiarkan parah. Nah, ini apa di luar konteksnya, bentar nih. Kita ke dokter gigi atau kontrol itu 1 tahun 1 bulan berapa kali sih dok? 1 bulan atau 1 kali sih dianjurkannya? Kita dianjurkannya ya. Sebenarnya kalau dianjurkannya itu 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. Itu dalam kondisi normal kita nggak ada keluhan, itu dianjurkan 6 bulan sekali untuk pemeriksaan rutin. Meskipun tidak merasa linu atau nyeri atau gigi goyang, gitu dok ya. Tapi kalau ada keluhan nanti bisa sebelum keluhan itu parah segera ke dokter gigi, tidak harus nunggu 6 bulan itu. Tidak harus nunggu gigi goyang atau linu, gigi tambal gigi. Nah seperti itu. Kalau karang gigi juga bisa menyebabkan gigi berlubang nggak dok? Itu nanti prosesnya beda, itu kan karies mas. Itu nanti mineral giginya itu akan terkikis. Jadi beda penyebabnya.
Beda. Sama-sama ada pengaruhnya sama bakteri, tapi proses terjadinya itu beda. Oke, ya. Nah, itu ya kawan. Jadi meskipun gigi kita tidak ada keluhan, tidak ada masalah, dianjurkan nih 6 bulan sekali kita periksa ke dokter gigi. Bisa di puskesmas, bisa di rumah sakit. Nah, seperti itu, atau ke dokter gigi praktek mandiri ya dok ya. Nah, seperti itu. Nah, tadi sempat disinggung nih scaling gigi ini. Tahapan atau pengertiannya dulu nih dok. Saya pernah scaling di puskesmas itu, Kak, di puskesmas ini bisa scaling gigi kah? Nah, seperti itu pengertiannya nih. Scaling gigi. Jadi sebenarnya scaling gigi itu untuk mengangkat karang giginya, untuk membersihkan karang gigi seperti itu. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, itu menggunakan alat. Nah, alatnya itu nanti akan mengeluarkan getaran ultrasonik seperti itu. Nah, dengan getaran yang sangat kencang itu nanti dia akan memecah dari karang giginya itu. Nah, jadi biasanya itu bisa dilakukan hanya di praktekan dokter gigi saja seperti itu. Berarti di puskesmas tertentu belum bisa ya dok ya? Atau tergantung kalau ada alatnya, alatnya yang tadi. Iya. Oh gitu. Nah, pasti kawan Diska tertarik nih, terutama yang pesti ini. Nah, scaling gigi nih. Nah, apa rasanya gimana dok? Jadi kan katanya alatnya ada getarannya ya, linu enggak? Kan karena biasanya tampil cantik butuh pengorbanan nih. Iya, betul. Buat yang belum pernah scaling gigi itu pasti penasaran rasanya scaling itu kayak gimana. Dan biasanya takut kan, karena kalau ke dokter gigi itu bayangannya aduh pasti nanti sakit nih gitu. Kayak waktu kecil saya dulu mau cabut gigi itu takutnya setengah mati. Iya. Ada orang mau scaling juga takut gitu. Nah, seperti yang dijelaskan dokter Mei tadi kan ada getaran. Nah, getarannya itu memang mungkin dapat menimbulkan rasa sensitif atau ngilu. Tapi itu kembali ke setiap orang masing-masing, karena kadang ambang rasa seseorang tuh beda-beda. Sakit nyerinya. Terus selain itu juga tergantung lokasi karang giginya. Kalau karang giginya mungkin di atas permukaan kunyah gigi, itu biasanya tidak sakit. Tapi kalau udah di dekat akar gigi itu cenderung lebih sensitif, lebih ngilu gitu. Terus selain mungkin ada ngilu, kalau kita membersihkan karang gigi, karena biasanya kita juga membersihkan ke dekat gusi, itu tidak menutup kemungkinan nanti akan ada perdarahan, tapi kecil dan itu masih normal. Masih normal ya dok. Jadi memang itu istilahnya efek sampingnya. Seperti itu. Meskipun ada luka tapi masih normal ya. Nah, terus lanjut nih, setelah scaling gigi nih, biasanya ada keluhan lagi enggak penyertanya nih? Oh ya, jadi biasanya setelah scaling gigi kan seperti yang dijelaskan dokter Putri, karang gigi itu tidak hanya di atas permukaan gigi saja, ternyata masih ada yang masuk ke dalam gusi, masuk ke dalam sela-sela gigi. Nah, itu biasanya karang gigi yang menekan gusi secara terus-menerus itu akan menyebabkan gusi turun seperti itu. Nah, ketika karang giginya sudah dibuang, itu kan gigi akan terekspos tuh mas. Nah, itu akan menyebabkan rasa ngilu yang muncul ketika scaling gigi seperti itu. Jadi gigi scaling karang giginya terkelupas istilahnya, giginya terekspos. Nah, itu akan menyebabkan rasa ngilu sensitif karena air dingin. Nah, gitu ya. Lanjut nih. Tadi sudah disampaikan nih, harus ditutupi gusi, ditekan ke bawah tadi ya dok ya. Nah, setelah scaling gigi nih, ada menimbulkan celah enggak dok? Giginya geser ke semakin menjauh gitu, ada enggak dok? Kan ya mungkin kawan Diska penasaran, saya juga penasaran soalnya. Sebenarnya kalau jadi gini, kalau ada karang gigi, kan tadi dia menekan gusinya, karang gigi itu menekan gusinya bisa ke bawah. Kalau kita lihat bentuk gigi, misalnya sebelahan, itu kan nanti kan akan ada gusi yang di antara gigi. Nah, gusi di antara gigi itu kalau ada karang gigi, dia biasanya ketekan ke bawah karena karang giginya, tapi ketika diambil akhirnya kan gusinya tuh tadi di bawah. Jadi makanya di situ seperti ada celah. Tapi nanti seiring berjalannya waktu dia akan mengalami perbaikan dan akan menutup kembali. Sebenarnya nggak cuma celah, bisa jadi juga terjadi kegoyangan gigi setelah scaling. Seperti itu.
Kalau gigi goyang dok, itu penyebabnya apa dok? Setelah scaling ya. Iya. Tadi seperti yang sudah saya jelaskan, jadi kan kalau kita ada karang gigi itu kan bisa menyebabkan radang pada gusi atau gingivitis. Nah, radangnya ini kalau dibiarkan terus-menerus nanti akan bisa menyebabkan radang pada jaringan gigi yang lainnya, pada jaringan yang menyangga gigi itu, termasuk tulang di bawahnya tempat melekatnya si gigi itu. Gigi itu. Nah, gara-gara radang ini tulang itu biasanya terresorpsi mas, terserap terus tidak ada perbaikan, jadi dia ketinggian tulang yang menyangga gigi itu turun. Akhirnya bagian akar gigi yang dipegang oleh tulang itu menjadi sedikit. Nah, biasanya kalau masih ada karang giginya, dia kelihatan seolah-olah cekat. Tapi setelah karang giginya itu diangkat, goyangnya itu kelihatan karena tadi tulang yang megang giginya itu udah turun. Udah turun gitu ya dok. Nah itu berarti masih perlukah dok dibersihkan karang gigi dok? Kalau seperti itu dok? Ya kalau seperti itu tetap harus perlu ya, kan? Karena kan kita takut duluan, nanti malah habis dari sekolah giginya goyang-goyang nanti. Ya, itu perlu tetap harus dilakukan pembersihan karang gigi karena kan karang gigi itu isinya bakteri, terus sisa-sisa makanan yang mengeras seperti itu. Nah kalau itu tidak dihilangkan akan timbul penyakit-penyakit seperti yang Dokter Putri sampaikan tadi, seperti bau mulut, terus nanti jika tidak bisa tidak dibersihkan secara maksimal ya itu tadi akan keparahan akan terus terjadi. Oke. Terus idealnya nih dok, scaling gigi itu dok, itu berapa bulan atau berapa tahun sekali sih dok? Nah, sebenarnya setiap individu itu kecepatan pembentukan karang giginya beda-beda ya mas, karena tergantung faktor pembersihan harinya. Sama mungkin ada yang pola hidupnya, perilakunya. Mungkin ada yang sikat giginya rutin, ada yang enggak. Mungkin ada yang sikat gigi aja, tapi ada yang sikat gigi dan dibarengi usaha yang lain untuk membersihkan giginya. Terus mungkin ada yang punya kebiasaan merokok dan sebagainya. Jadi beda-beda setiap orang. Cuma biasanya kami menganjurkan setidaknya 6 bulan sekali, seperti yang saya singgung tadi. Jadi pemeriksaan rutin keseluruhan gigi, sama mungkin bisa dibarengi dengan scaling gigi. Tapi kalau sebelum 6 bulan itu kita udah merasa ini gigiku udah kotor, ini udah mulai ada karang giginya, ya segera ke dokter gigi secepat mungkin. Jadi ya 3 bulan misal setelah kunjungan terakhir ke dokter gigi udah banyak karang giginya, ya segera ke dokter gigi gitu. Nggak apa-apa ya dok? Sesering mungkin melakukan scaling gigi ini pengaruh retak gigi kerowak kalau bahasa Jawanya. Iya. Karena menurut saya ya mas, kalau penundaan untuk pembersihan karang gigi itu malah nanti akan menimbulkan masalah-masalah yang lain seperti masalah baru. Karena kan akan menumpuk seperti nanti giginya akan menjadi sensitif seperti itu. Dan dikhawatirkan kalau perawatan scaling ini sudah sesuai prosedur nanti juga akan menghilangkan penyakit-penyakit yang lain seperti itu. Oke, jadi memang kalau sudah waktunya atau gigi kita sudah terasa ada karangnya karena mungkin perilaku kita ya, sikat gigi jarang, apalagi nggak pernah, apalagi jarang. Nah seperti itu harus segera lakukan ke dokter gigi ini. Terus tadi sudah dijelaskan pengaruhnya scaling gigi ini. Sekarang pencegahannya nih dok, biar nggak terjadi karang gigi ini. Nah, selain perawatannya kan tadi kan sudah dijelaskan nih. Kalau sudah ada nih pencegahannya. Kalau sebelum ada karang gigi ya idealnya kita harus membersihkan gigi secara rutin. Sikat gigi itu 2 kali sehari, pagi setelah makan dan malam sebelum tidur. Terus sikat gigi di waktu yang tepat itu penting dan juga dengan cara yang benar tentunya. Terus selain itu kita bisa menggunakan benang floss atau dental floss itu untuk membersihkan bagian sela-sela gigi. Karena sela-sela gigi itu susah dibersihkan dengan sikat gigi mas. Jadi dia pakai dental floss itu. Seperti apa dok itu dok? Bentuknya seperti benang. Terus kita biasanya di minimarket saya sebenarnya minimarket tuh ada. Dijual bebas nih tanpa resep dokter bisa. Bisa itu.
Terus selain itu kita juga harus menghindari makanan yang manis-manis, yang lengket-lengket gitu. Soalnya tuh bakteri suka, jadi nanti malah mudah menempel, mudah terjadi plak itu. Terus kemudian ya itu tadi rutin ke dokter gigi. Kawan Rizka yang suka nongki-nongki ini, makan minumnya manis, tambah lagi makanannya. Nah itu semakin mempercepat tumbuhnya karang gigi nih dok. Nah terus pemilihan sikat gigi nih dan pasta gigi yang baik itu seperti apa nih dok? Nah, untuk pemilihan dari sikat gigi itu, yang pertama harus diperhatikan adalah bulu sikatnya. Jadi bulu sikatnya itu jangan yang tebal, jangan yang kaku mas, karena nanti akan melukai gusi seperti itu. Jadi pilih bulu sikat gigi yang lembut, terus juga dapat menjangkau area belakang gigi. Terus selain itu pemilihan dari sikat gigi, pasta giginya juga perlu nih, karena pemilihan pasta giginya itu biasanya yang mengandung fluoride gitu, untuk mencegah terjadinya karies seperti itu. Jadi kalau di pasaran nih kan biasanya kan di sikat gigi ada soft, medium. Nah, yang itu ada ya, maksudnya ya. Tapi saya nggak sebut merek pasta gigi juga sih kan. Nanti dikira endorse kita nanti. Tapi kalau tadi disebutkan pasta gigi yang mengandung fluoride. Bentar, di pasaran semua mengandung itu kah? Sepertinya sekarang kebanyakan mengandung itu mas, fluoride itu. Jadi untuk mencegah karies juga itu. Gitu. Jadi yang penting sikat giginya dulu kan, pasta giginya menyusul. Nah, maksudnya menyusul milih mereknya maksudnya. Nah, seperti itu ya dok ya. Jadi cukup menarik sekali nih perbincangan kita hari ini nih. Kalau teknik menyikat gigi nih dok, dulu waktu SD kan saya atau mungkin nih Kak Admin nih masih ingat nggak ini cara menyikat gigi? Kan ada yang ke kiri ke kanan berputar-putar. Saya ada lagunya tapi saya lupa, saya mau menyanyi nggak enak saya. Kenapa? Lah ya. Kita sibuk nyanyi. Nah, teknik menyikat gigi yang benar nih dokter seperti apa nih? Sebenarnya umumnya kita kalau menyikat gigi itu kuncinya pertama jangan terlalu keras karena nanti melukai gusi. Jadi jangan gerusak-gerusuk. Tuh kemudian kita menyikat itu kita membersihkan dari area gusi, kita rahang atas nih kita turunkan ke bawah. Jadi dari area gusi ke mahkota seperti itu. Kemudian kita lakukan pembersihan di semua bagian. Jadi bagian permukaan yang menghadap pipi, yang di dalam ini menghadap pipi dan menghadap bibir. Kemudian yang bagian dalam kalau rahang atas berarti yang menghadap ke langit-langit. Kalau rahang bawah berarti sebelah dalamnya itu yang menghadap ke lidah, itu juga harus dibersihkan. Kemudian membersihkan bagian permukaan kunyah, karena di permukaan kunyah gigi itu juga bisa terbentuk karang gigi. Karang gigi juga. Kalau ada lagunya mungkin Kak Admin bisa lagunya kan? Udah lupa ini. Nah terus tadi sudah disinggung nih dok, penggunaan benang gigi, sikat gigi. Nah terus obat kumur itu masih diperlukan nggak? Kan kita sudah sikat gigi 2 kali sehari. Nah, kan di luar sana nih iklan-iklan kan juga ada nih. Nah itu masih perlu nggak dok? Nah jadi kalau membahas tentang obat kumur ya mas, sebenarnya banyak di luar sana masyarakat itu masih tersugesti nih mas sama iklan-iklan kalau bisa menyegarkan seperti itu. Nah jadi ternyata obat kumur itu bisa membersihkan, tapi sebaiknya itu dikurangi karena obat kumur itu biasanya mengandung alkohol. Nah dari kandungan alkohol ini nanti akan menyebabkan mulut jadi terasa kering seperti itu. Jadi sebenarnya penggunaan obat kumur itu hanya di beberapa kasus saja gitu. Jadi enggak setelah sikat gigi kita kumur gitu enggak dianjurkan ya? Justru nggak boleh terlalu sering, kecuali memang kita ada kondisi tertentu seperti ada contohnya? Seperti misalnya ada lesi atau luka di mukosa dalam mulut kita. Nah itu tapi biasanya dengan anjuran dokter. Nah karena ini eranya digital nih dok ya. Jadi dari iklan obat kumur juga sudah ada itu obat kumur dan alat scrolling dijual online. Nah nih kan ada di Tokopedia, nah bisa dibeli tinggal di check out. Nah itu
bener nggak sih dok bisa membersihkan karang gigi dok? Kalau obat kumur tadi sudah disampaikan oleh dokter Mei itu memang tidak bisa membersihkan karang gigi karena teksturnya keras, dengan berkumur saja tidak mungkin bisa bersih. Ya, kemudian kalau alat scaling yang dijual bebas itu getarannya kalau dibandingkan dengan yang ada di puskesmas atau mungkin praktekan dokter gigi itu beda. Jadi mungkin kalaupun bisa membersihkan tapi nggak bisa maksimal mas. Nah, terus selain itu karang gigi itu nggak cuma yang terlihat loh. Tadi sudah disinggung juga sama dokter Mei. Dalam tadi ya? Ada di dalam, ada yang ketutupan besi. Nah itu akan bisa dibersihkan kalau kita dibantu oleh profesional atau dokter gigi. Seperti itu. Jadi tidak sembarang membeli ya dok, tidak mendiagnosa diri kita sendiri. Nah, wah saya ternyata ini karang gigi tak beli sendiri. Nah, mendiagnosa diri sendiri, beli barang sendiri, dilakukan sendiri. Nah, seperti itu sangat tidak dianjurkan ya kawan Diska. Nah, ini dokter kan mewakili Puskesmas Ngegong nih. Di Puskesmas Ngegong ada enggak dok scaling gigi ini? Ya, untuk dari Puskesmas Ngegong sendiri itu bisa melakukan scaling gigi. Ya monggo mungkin yang mau scaling gigi dan rumahnya dekat dengan Puskesmas Ngegong bisa. Pakai BPJS bisa? Nah kalau scaling gigi ini memang tidak tercover oleh BPJS. Kalau tercover kok bolak-balik gak enak. Sering-sering scaling gigi lah, nah seperti itu ya. Jadi di puskesmas bisa dok ya, puskesmas Ngegong ya, bisa ya. Terus apa lagi nih? Kondisi tertentu yang tidak diperbolehkan untuk membersihkan scaling gigi ini. Ya biasanya pasien yang minum obat pengencer darah itu tidak dianjurkan atau harus hati-hati karena nanti takutnya waktu gusinya terluka perdarahannya itu bisa berlebihan. Tidak seperti obat pengencer darah. Contoh kasusnya? Biasanya ya pasien-pasien yang kontrol di poli jantung atau mungkin penyakit darah seperti itu. Jadi kalau ada perdarahan sulit gitu ya? Sulit, nanti perdarahannya lama, sulit untuk berhenti gitu. Kemudian selain itu mungkin dengan kondisi-kondisi sistemik tertentu atau ibu hamil pada trimester tertentu itu juga harus menghindari scaling gigi. Di ibu hamil juga tidak? Pada trimester 1 dan 3 tidak dianjurkan untuk scaling gigi. Nah, terus kalau karang giginya sudah menumpuk banyak ini. Nah, ini gimana dok? Nah, biasanya untuk pasien-pasien yang meminum obat tertentu, jadi biasanya kita harus konsultasi dulu sama dikonsultasikan dengan dokter yang memberi obat dulu. Apakah bisa ini ditangani untuk melakukan pembersihan karang gigi seperti itu. Kemudian kalau ibu hamil biasanya amannya di trimester kedua atau nanti sekalian setelah melahirkan tidak apa-apa. Selagi tidak menimbulkan gejala yang berat ya dok ya. Jadi ya itu kawan Diska, jadi ada hal-hal yang tidak dianjurkan untuk scaling gigi sementara waktu. Nah, terutama untuk ibu hamil, jadi sekalian nunggu persalinan, melahirkan dulu baru itu. Ada pertanyaan Kak Admin? Tidak ada. Nah, baik kita lanjutkan dokter nih. Kalau sudah scaling nih, apa yang perlu diperhatikan nih untuk menjaga giginya tadi nih? Kalau sudah scaling gigi, kita harus menghindari dulu makanan yang keras, yang panas, dingin, yang bisa menimbulkan gigi jadi sensitif, jadi ngilu seperti itu. Kemudian tetap sikat gigi secara rutin. Kemudian sikat gigi dan berkumurnya itu pelan-pelan aja, nggak usah gerisa-gerisu gitu. Kemudian kalau misalnya ada gigi yang goyang, kalau kegoyangannya sedikit itu masih wajar. Yang penting jangan dimainkan, karena kadang ada yang giginya goyang sedikit setelah scaling tapi dia jadi gemes dimainin pakai lidah. Nah itu malah tidak bagus seperti itu. Kemudian untuk pasien yang punya kebiasaan merokok itu bisa dihindari dulu lah merokoknya seperti itu. Terus kalau misalnya ternyata masih ada keluhan setelah scaling gigi bisa kembali lagi ke tempat scalingnya atau ke puskesmas. Oke, nah apa namanya? Jadi sudah itu ya kawan Diska, pokoknya kita perbincangkan, kita diskusikan. Nah, sebentar nih saya ingat
dulu waktu saya lulus SMA ini saya pernah mau daftar TNI Polri ini. Nah, kan ada tesnya gitu ya, ada tes lengkap nih, mata, tes kesehatan gigi. Nah, saya dulu itu masih ingat saya dimarahi karena gigi saya itu hanya 11 saja. Nah, itu gimana sih, Dok? Nah, itu biasanya kan dalam rongga mulut kita ini ada namanya self cleansing. Jadi dia proses pembersihan gigi secara alami gitu ya. Nah, biasanya kalau dia hanya menumpuk di satu sisi itu kebanyakan mengunyah hanya pada di satu sisi saja. Makanya itu menyebabkan karang gigi hanya menumpuk di salah satu bagian yang tidak terpakai. Biasanya seperti itu. Di awal tadi ya, Dok ya? Ya, seperti yang di awal tadi. Saya masih ingat itu, soalnya dulu mau tes TNI Polri dulu. Dimari sama dokternya yang ngetes ya kan. Itu jadi seperti itu ya, dokter. Nah, terakhir nih, apa namanya, pesan nih untuk kawan Diska nih, dari siapa dulu nih tentang gigi dan schooling gigi nih, pesannya nih. Mungkin untuk kawan Diska yang menonton semuanya, kita harus menjaga kebersihan rongga dan mulut kita sebaik mungkin, karena itu akan menunjang kualitas hidup kita, akan menunjang kesehatan tubuh kita secara keseluruhan. Terus kita harus mulai berani untuk ke dokter gigi, berani untuk scaling gigi. Berani ke dokter gigi. Dari Dokter Melina? Dari saya, benar tadi kata Dokter Putri, kita harus berani ke dokter gigi, periksa, cek. Karena di dalam rongga mulut kita ini kita nggak tahu apa permasalahan yang ada di dalam rongga mulut kita. Jadi kita membutuhkan tenaga profesional untuk mengetahui, oh ternyata gigi saya ada yang berlubang, oh ternyata gigi saya ada yang ada karang giginya, seperti itu. Makanya harus berani ke dokter gigi. Oke, baik. Terima kasih dokter, sangat menarik sekali nih perbincangan kita siang hari ini. Kak Admin, ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Baik, terima kasih dokter atas waktunya nih. Mungkin ke depan kita bisa berbincang di episode selanjutnya nih. Kemarin ada juga nih, pilih dokter gigi atau tukang gigi. Nah, sekarang scaling gigi. Nah, mungkin yang minggu depan atau bulan depan, nah kita tunggu kawan Diska. Topik tentang gigi yang lebih menarik lagi. Terima kasih dokter atas waktunya. Baik kawan, jangan lupa tetap saksikan info sehat seputar informasi kesehatan bersama kawan Diska, dan juga pantau IG Promkes Kota Madiun. Di situ ada info-info sehat penting di Kota Madiun. Senyum ceria berawal dari gigi yang sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.